semuanya, selamat datang di podcast Nano Nado. Tempat kita ngobrol hal yang serius, tapi dengan gaya yang gak serius. Nah, oke, di sini aku kedatangan tamu dari Universitas Kristen Apel Surabaya. Silakan berkenalan. Halo, aku Zaidan dari Psikologi. Halo, aku Amira dari Psikologi juga. Nah, oke, di sini aku mau ngajak kalian ngobrolin santai aja ya, tapi tentang hashtag yang pernah viral dulu. Kira-kira kalian tahu nggak sih yang hashtag kabur aja dulu itu? Tahu kan ya kalian tentang hashtag itu? Tahu. Jadi ketika itu orang-orang semua kita ini pada marah banget kabur ke luar negeri karena menganggap pada saat itu Indonesia lagi genting-gentingnya politiknya gitu ya, sedang panas-panasnya. Jadi kita mengungsi ke negara sebelah atau negara manapun gitu. Dan aku salah satu yang pengen tutup hashtag itu. Iya, aku juga. Tapi gak punya uang guys. Bener banget, karena situasi itu juga orang-orang seumuran kita pada akhirnya kabur ke luar negeri untuk berkuliah. Nah, kalau menurut kalian-kalian ini, kenapa sih orang mau keluar negeri? Ayo, siapa di sini yang mau ngoceh duluan? Aku. Jadi kalau menurut aku kuliah ke luar negeri itu wajar-wajar aja. Soalnya kan namanya juga kalau misalnya kita ngejar mimpi ya, kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke luar negeri, ya kita usahakan untuk kesana gitu. Jadi kalau misalnya kuliah di luar negeri juga, kita juga nambah relasi, terus memperkuat jejaring internasionalnya juga gitu ya. Jadi membuat Indonesia itu semakin dikenal berdasarkan dengan alma-mater kita yang kita bawa gitu. Kalau menurutku sih, ya agak mirip karena jadi kita sana tuh sebenarnya bukan ilmunya, karena dimanapun belajar pasti ilmunya sama aja. Cuman yang membedakan adalah relasi atau link buat menuju hal yang lebih besar. Jadi bukan cuma sekitar lingkup negara, tapi lingkupnya sudah antar negara. Misalnya aku mau membuat kayak startup atau butuh bantuan di negara manapun, aku ada relasi di sana. Jadi itu aja. Kalau ngomongin dosen di kampus lokal sama kampus luar negeri kan jelas berbeda ya. Jadi walaupun kita nggak tahu kampus di luar negeri itu dosennya seperti apa, tapi tentunya kan pasti berbeda. Jadi ketika kita mau kuliah ke luar negeri itu juga kita merasakan feel yang beda. Kita diajarkan sama dosen yang berbeda juga. Asik juga ya niatnya, bisa nambah relasi dan juga pengetahuan yang berbeda dari negara yang lain. Kalau gitu, masuk inti topik. Nah, banyak sekali sekarang statement yang bilang kalau udah selesai kuliah, apalagi dengan beasiswa, harus balik dong. Jadi pertanyaannya, setelah kabur itu, kalian itu wajib balik guys? Iya. Kalau misalnya ditanya kayak gitu, aku juga kadang kesel ya dengar komentar orang Indonesia yang bilang kalau misalnya kalau habis kuliah di luar negeri ya harus balik dong. Kalau nggak balik, berarti kita nggak cinta tanah air gitu ya. Maksudnya itu kan apa ya, cinta tanah air itu kan nggak perlu soal kita harus tinggal di Indonesia ya, tapi itu lebih kepada bagaimana kita menjaga reputasi negara kita ketika bersosialisasi dengan negara lain gitu. Jadi ya dengan cara kita bersikap baik dan membawa etika yang baik juga gitu ya di luar negeri, itu menurutku juga untuk kita tanah air juga gitu, membuat reputasi Indonesia tidak buruk. Kalau menurutku bukan wajib kembali, harusnya balik. Karena apa? Tujuan kita belajar di luar negeri itu untuk mengambil kultur kehidupan, mengambil
hal-hal yang bisa membuat mereka itu jadi negara yang besar, tapi dengan mengambil poin pentingnya gitu. poin pentingnya, apalagi dengan negara-negara yang mungkin pendidikannya, konsep belajarnya atau budaya belajarnya itu mirip-mirip sama kita, kayak negara Cina, negara Jepang, negara Korea itu mereka sama-sama ada pun sama-sama ada UTBK, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda dengan Indonesia? Mereka bisa jadi negara yang maju, negara yang besar, negara yang dalam skala aspeknya itu bagus, tapi kenapa Indonesia nggak bisa kayak mereka? Nah itu yang bisa diambil dengan kita belajar di negara tersebut. Jadi Dibandingkan itu kayak apa rahasianya mereka bisa sampai dijuluki negara maju dan bagus gitu Son. Sedangkan kita perlu esensi itu kan untuk memperbaiki negara kita gitu. Ya. Dari segi pendidikan. dan kan kamu sudah belajar di luar, sudah tahu tekniknya, sudah tahu sistemnya, kamu harusnya bisa menerapkan itu di negara sendiri. Jadi kayak percuma aja kamu ngomong kalau kamu itu kayak Cina, kayak Jepang gitu, tapi kamu nggak ada kontribusi dalam negara. Terus sama aja kayak kamu nyuruh domba nyari rumput, tapi kamu nggak tuntun dia buat nyari rumput itu gimana tempatnya. Oke. Setelah kita mendengarkan beberapa pendapat yang telah diberikan, mulai terbuka ya pikiran kita itu. Kalau gitu, aku mau tanya, gimana caranya mahasiswa lokal yang kuliah ke luar negeri bisa menunjukkan rasa cinta tanah air? Padahal kalau kita lihat di luar negeri kita rawan banget yang namanya living together, habis itu hedonisme, dan juga rasisme, serta kasus-kasus yang lainnya. Terus, pada intinya, hashtag kabut aja dulu, itu termasuk positif atau negatif? Kalau menurutku ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Karena sebagus apapun culture-nya, sebagus apapun budaya mereka yang mereka lakukan di sana, tapi kalau dari nilai niatmu di sana itu buruk, kamu jadi pribadi yang buruk. Terus, tapi kalau seburuk apapun lingkungannya, setoksik apapun budayanya, kalau kamu udah niat kuat buat belajar, buat kerja di sana, itu jadi hal yang positif, kayak bakal kamu abaikan karena fokusmu bukan di situ, fokusmu di pendidikannya, fokusmu di finansialnya. Dan untuk apakah bisa menjadikan rasa cinta tanah air itu sendiri dengan kamu membawa dirimu menjadi pribadi yang positif di lingkungan tersebut. Kalau kamu bisa memberikan prestasi di luar, itu sudah mengharumkan nama Indonesia. Jadi disebut tidak cinta tanah air, tapi kamu bawa nama Indonesia dalam dirimu. Jadi kamu bakal dijak baik, kamu bakal dianggap, oh itu orang Indonesia, itu orang baik, itu orang pintar. Nah kalau dari aku sendiri, caranya buat menumbuhkan rasa cinta tanah air itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kuliah di luar negeri gitu ya, kita kan punya banyak teman kan. Karena kita kan kalau mau kuliah ke luar negeri itu kan juga salah satu tujuannya adalah mencari relasi yang banyak sama memperkuat jejaring internasional. Jadi ketika kita bekerja di sana atau kita sudah berkuliah di sana, kita bisa memperkenalkan budaya kita ke teman-teman kita. Misalnya kita kan punya Indomie nih yang terkenal gitu. Kita bisa promosiin ke mereka, ini loh mie instannya kita, rasanya enak, gurih, terus termasuk salah satu mie instan yang paling enak di dunia. Kalian coba deh. Terus ada beberapa rasa juga kan, banyak rasa lah ini gitu. Jadi kita bisa tawarkan ke mereka sesuai seleranya mereka. Ini ada banyak rasa, jadi tinggal dipilih mana yang kalian suka. Terus kalau misalnya ketika liburan, ada banyak pulau kan. Kita Indonesia itu kan kaya akan pulau yang eksotis dan kaya akan pulau yang beragam terus bagus gitu. Jadi kita bisa ajak mereka ketika liburan, kita bisa ajak ke Bali atau ke Karimun Jawa atau ke Raja Ampat yang mungkin
bisa jadi opsi kalau Bali lagi penuh gitu wisatawannya. Jadi dengan cara itu mereka bisa kenal, oh di Indonesia ternyata lingkungannya luas banget, terus daerahnya luas banget, terus orang-orangnya juga ramah. Jadi kita bisa jadi tour guide-nya mereka gitu. Itu sih kalau menurutku cara menunjukkan cinta tanah air itu. Oke, keren banget ya pemikiran dari kedua mahasiswa muda ini. Dan perlu kita ingat juga ya teman-teman, kalau cinta tanah air itu bukan tentang cuma lokasi, tapi soal hati juga. Ya. Intinya, makasih udah dengerin podcast kita. Jangan lupa suka di like dan juga di share. Bye bye.